Oke, selamat siang. Ini kita mau mereview bolam JL3H4 lagi ya. Jadi bolam JL3H4 ini buat Toyota Vios ya, Vios Gen 3. Vios Gen 3 jadi sama seperti kayak Limo juga ya, tapi ada yang versi H4 ya. Kalau yang versi G kalau nggak salah menggunakan HID D4R ya. Kalau yang menggunakan halogen biasanya dipakainya di limo, di taksi. Tapi ada mungkin ya Toyota yang bukan versi G. Ya. Kalau Toyota All New Corolla kan ada SEG, ada XLI ya versinya ya. Seperti di Grid Corolla juga begitu, ada SEG dan XLI. Nah, ini mungkin versinya yang versi bukan yang G ya. Jadi masih halogen H4. Nah, ini untuk Toyota Vios ya. Selalu saya bilang ya, satu, bolam bagus, watt dan looksnya harus gede ya, real, berbicara real ya. Jadi bukan yang berdasarkan tulisan di kardus, karena banyak sekali yang tidak sesuai ya, tulisannya gede-gede bagus-bagus tapi kenyataannya tidak sesuai wattnya. Kita jual yang sesuai apa adanya wattnya ya. Ini adalah levelnya 30 watt, looksnya adalah 3600 lux ya, 3500 lux maksimum, sorry. Untuk versi H4 lebih rendah dibandingkan yang versi single dim. Bolam ini baru, bukan bolam bekas ya, bukan bolam refurbisan segala macam, baru ya. Ini kabel sudah dirajut ya, tahan tarik, driverless, jadi sangat PNP, tinggal colok. Apa bedanya dengan HID? Nah, kalau HID ya pemasangan agak ribet, agak sulit. Kenapa ribet? Karena ada kabel set yang harus diinstal. Ya, ada kabel set yang harus diinstal. Kedua, balas harus diikat segala macam. Jadi peralatannya lebih banyak. Jadi untuk orang awam lebih ribet. Nah, sedangkan kalau ini tinggal PNP, tinggal colok. Tinggal colok saja ke soket bawaan asli mobil. Kalau mobilnya sudah pasang kabel relay set, copot aja, tak ada guna ya. Copot aja, nggak ada guna. Ya. Nyalanya ini responnya lebih cepat, lebih cepat ya. Kalau HID ada jeda untuk menyala maksimal. Jadi kalau soal high beam, HID udah pasti kalah. Kalau ini respon time-nya cepat tanpa delay ya. Dan ini lebih terang dibandingkan HID, dibandingkan LED ini lebih terang dibandingkan HID ya. LED yang saya bilang lebih terang dari HID, tapi LED tertentu yang istilahnya premium LED ya, yang wattnya real. Berbicara kita real, ini 30 watt bisa menyaingi HID. Ya, 2 kali lebih terang dari HID. Ya. Satu, syarat bolam bagus selalu saya bilang ya, watt dan luxnya harus gede. Kedua adalah stabil. Jadi watt dan luxnya sudah gede, kedua harus stabil. Kalau tidak stabil percuma Anda beli bolam tersebut, karena makin lama akan makin tidak terang. Ketiga adalah adjustable. Bolam ini adjustable ya. Bisa disetting ke arah jam 11, jam 12, tapi kenyataannya tidak selalu jam 11. Kadang-kadang 11.45, 11.30, antara kiri dan kanan kadang-kadang berbeda settingannya untuk tiap-tiap mobil. Bolam ini tidak ada kanan dan kiri. Jadi Anda boleh pasang ini di kanan, boleh pasang di kiri, tuker-tuker, tidak ada masalah. Ya, aneh aja kalau ada yang jualan LED bilang ini pasang di kanan, ini pasang di kiri. Ini harus di kiri, ini harus di kanan. Yang ini harus di kiri, ini di kanan. Jadi udah ditentuin oleh pedagangnya. Nggak ada, bro. Anda beli bolam halogen begini kan tidak ada tulisan dusnya ini untuk left atau right gitu ya. Jadi ini bolam nggak ada kanan atau kiri, sama ya, sama, tetapi arahnya ada perbedaan. Nah, untuk itu konsultasi secara intens dengan saya. Jadi barang sampai Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838, gratis kok. Fotoin hasilnya, videokan ya. Kalau berkenan divideokan ya, direview oleh Anda, akan saya upload ke YouTube ya. Kalau berkenan, kadang-kadang ada yang nggak berkenan, Pak jangan diupload ke YouTube, malu suaranya Pak, malu, ini ada juga ya. Tapi kalau diizinkan, kalau direview dengan video ya akan kita upload ke YouTube dengan senang hati ya. Adjustable penting. Keempat, serviceable. Bolam ini tidak bisa diservis ya. Kenapa kita harus bisa di-adjust ya? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya, dari halogen ke LED. Karena tiap-tiap reflektor mobil itu berbeda
Ya, makanya harus bisa ada namanya adjustable. Bisa disetting ya. Jangan beli bolam yang tidak bisa disetting karena itu merugikan Anda. Memang sih, wah saya pakai terang kok Pak walaupun nggak bisa disetting. Betul. Alangkah baiknya kalau bisa lebih disetting, hasilnya akan lebih maksimal ya. Seperti itu. Saya hanya bisa memaksimalkan ya supaya ada cut off-nya, supaya outputnya padat, tidak menyilaukan dari lawan arah. Saya maunya begitu. Saya juga tidak mau Anda semua beli LED tapi menyilaukan orang, karena saya paling menekankan ya, saya paling mengikuti regulasi, orangnya begitu. Jadi maksudnya begini, jangan menyilaukan orang. Kita enak, kita terang, tapi jangan mengganggu orang lain. Intinya itu ya, jangan sampai kita merugikan orang lain. Jangan sampai lampu yang Anda beli menyebabkan polusi cahaya. Saya paling tidak mau. Makanya kenapa LED yang saya jual ada sebelum dikirim akan kita kalibrasi, akan kita setting. Barang sampai Anda pasang, silakan WhatsApp saya fotonya, saya koreksi benar atau tidak pemasangannya, seperti itu ya, gratis ya. Jadi makanya jangan sampai kita merugikan orang lain. Kita terang oke, karena memang jalanan di Jakarta semua lampu penerangan kurang ya, jadi kita enak, jangan sampai mengganggu orang lain, seperti itu ya. Kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi ini bolam terangnya 3,5 kali dari halogen. Karena kenapa? Kita ukur berdasarkan luxnya. Luxnya kita ukur halogen H4 ini, Osram atau Philips ya, dengan alat ukur saya adalah 1000 ya. Di sini ada alat ukur saya, diukur jaraknya di sini ke situ adalah 1000. Jadi kalau ini bisa 3500, berarti terangnya 3,5 kalinya dari halogen. Jadi lebih terang, udah pasti. Ya, kalau masih banyak orang yang menganggap Anda mengupgrade bolam ini masih nggak terang, berarti ada kesalahan mungkin di mata Anda atau di kaca film mobil Anda. Satu, mata Anda ya, jangan lupa jaga kesehatan mata dengan meminum vitamin atau buah-buahan ya. Saya bukan dokter, tapi saya menyarankan satu, jangan lupa sering-sering cek gula darah ya. Gula darah terlalu tinggi bisa merusak saraf mata. Jadi mata Anda jadi nggak kelihatan. Kedua, jangan sering jemuran. Kalau keluar pakai topi atau pakai kacamata hitam. Kenapa? Karena sinar UV merusak lensa mata Anda, bisa menyebabkan katarak. Ada lapisan selaput putih. Kalau belum parah ya, Anda bisa ditetes tuh pakai obat supaya lapisan putihnya itu luntur dan perih itu yang saya tahu. Kenapa saya ngomong begini? Karena orang tua saya katarak. Jadi saya pernah tahu, ditetes tuh obat tuh sehari berapa kali tergantung dosisnya ya, jadi supaya luntur tuh putih-putihnya ya, keraknya. Nah, ketiga adalah cek tekanan bola mata. Tekanan bola mata yang tinggi bisa menyebabkan glaukoma. Nah, itu yang banyak orang bilang merasa kurang terang, ada baiknya cek mata. Karena banyak juga customer saya orang yang sudah agak berumur ya, 40 tahun, 50 tahun ke atas ya, jadi mata harus sehat. Kedua, kaca film ya, kaca film juga jangan terlalu tebal. Banyak yang mau menghindari tilang elektronik, dipasang kaca film setebal-tebalnya ya. Sebenarnya kalau Anda takut tilang, bukannya pasang kaca film, tapi Anda umpetin itu plat nomor, karena kan tilang itu mencatat plat nomor. Nah, bagaimana Anda cara mengakali plat nomor Anda supaya tidak terkelihatan oleh kamera? Itu sebenarnya bukan Anda masang kaca film setebal-tebalnya. Anda masang kaca film setebal-tebalnya sama aja Anda jalan malam dengan menggunakan kacamata hitam. Anda mau upgrade lampu 200 watt pun bisa juga Anda bilang nggak terang. Karena kenapa? Sama aja dengan Anda ya jalan malam pakai kacamata hitam. Ya, seperti itu. Ya. Soal fokus, soal cut off sebelum kirim kita akan maksimalkan ya, akan kita kalibrasi, jadi tidak perlu khawatir ya. Ini reviewnya adalah untuk Toyota Vios, ini ada 2 set ya, H4 ini. Jadi 3 warna ya. 3 warna ini maksudnya bisa berubah warna. Putih itu dipakai pada saat jalan biasa. Putih kuning itu biasanya dipakai pada saat jalan yang benar-benar gelap, Anda butuh penerangan ekstra, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Tapi kalau warna kuningnya untuk hujan atau kabut. Jadi putih pada jalan biasa, kuning pada saat ada ketemu hujan atau kabut. Putih kuningnya adalah pada saat Anda ketemu jalanan gelap. Jadi Anda butuh ekstra penerangan, Anda nyalakan putih kuningnya. Kenapa? Karena di putihnya
mungkin 3.200 lux, kuningnya 3.300 lux. Pada saat putih kuning nyala bisa 3.500 lux. Jadi total ya, harusnya sebenarnya chip putih nyala 3.200 lux, chip kuning nyala 3.300, harusnya putih kuning nyala 6.400 ya, mestinya. Tapi saya belum menemukan bohlam yang seperti itu. Ini sudah salah satu bohlam terbaik 3 warna ya, yang pada saat nyala putih kuning itu luxnya masih bisa naik. Banyak bohlam di pasaran pada saat nyala putih kuning malah dia bukannya lebih terang tapi malah down, malah ngedrop wattnya ya. Contohnya putihnya bisa 1000 lux, kuningnya bisa 1000 lux, pas pada saat nyala putih kuning nyala cuma 900, ada seperti itu. Nah kalau ini tidak, jadi ini masih stabil ya, malah lebih terang putih kuningnya. Makanya tadi saya bilang pada saat jalanan benar-benar gelap Anda nyalakan putih kuningnya. Kalau pada saat jalanan kering Anda nyalakan putihnya. Pada saat jalanan hujan atau kabut atau butuh perhatian khusus Anda nyalakan warna kuningnya, seperti itu ya. Nah, pada saat jalanan biasa Anda nyalakan putihnya cut off-nya akan lebih bagus. Kenapa? Karena dia di bawah chipnya. Anda bisa dibalik kalau Anda tinggal di dataran tinggi yang tiap hari ada kabut. Tapi kalau musim hujan di kota-kota seperti Jakarta yang musim hujan doang, kan nggak tiap hari hujan, masih banyak keringnya. Nah, makanya chip putihnya di bawah, cut off-nya akan lebih rapi dibandingkan kuningnya. Kuningnya akan lebih glare, ya sesuai. Kenapa? Karena pada saat hujan atau kabut kan Anda butuh penerangan ekstra, jadi pandangan harus terbuka semua. Tapi nggak ada masalah kalau Anda yang tinggal di dataran tinggi tiap hari ada kabut, Anda tinggal buka ininya, Anda tinggal balik, bisa. Jadi kuningnya lebih cut off-nya lebih bagus dibandingkan putihnya. Bisa semua, bisa diatur. Makanya bohlam ini enak sekali ya. Enak sekali ya. Bohlam ini tidak bisa diservis, rusak buang. Saya ngomong apa adanya to the point karena chipnya tidak ada spare part ya. Rusak buang, tidak ada spare part. Bohlam-bohlam tipe ini rusak buang ya. Bohlam-bohlam chip CSP rusak buang, kecuali Cree yang bisa diservis karena spare partnya ada. Syarat kelima, bayangan gelap tidak boleh besar dan tidak boleh terlalu gelap. Bohlam ini bayangan gelapnya agak besar. Kenapa? Karena dia tertutup oleh hidung. Chipnya ini mendem, tapi nggak masalah karena ini syarat ketiga bisa di-adjustable. Jadi posisi bayangan gelapnya kita bisa geser karena ini tidak fix focus tapi adjustable. Jadi bayangan gelapnya kita bisa geser ke arah jam 11. Makanya kenapa selalu saya ngomong, Pak arahkan jam 11, Pak arahkan 11.30, Pak arahkan 11.45, itu ada tujuannya ya. Makanya syarat bohlam bagus ketiga adalah adjustable. Keempat, harus bisa diservis, tapi bohlam ini tidak bisa diservis. Saya ngomong apa adanya to the point, tapi ini juga bukan bohlam abal-abal, ini high quality ya. Keenam adalah tidak storing. Saya jamin bohlam ini tidak storing terhadap radio atau kelistrikan mobil Anda, tidak mengganggu ECU, tidak mengganggu sensor-sensor, throttle body. Ada LED yang di luaran ya, pas pada saat nyala dia bilang kok gasnya agak dalam, jadi artinya mempengaruhi sensor servo di throttle body. Karena mobil zaman sekarang adalah throttle by wire, bukan pakai kabel ya, bukan pakai tali gas, tapi pakai sensor ya, pakai servo. Nah, pada saat lampu nyala servo itu terganggu karena storing ya. Bohlam ini tidak storing, saya jamin ya. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Pendinginan ini penting bro ya, karena LED itu panas ya. Pendinginan itu penting, LED itu panas. Panas itu harus dibuang ya. Panas itu mempengaruhi umur pakai. Makin sering terkena panas, umurnya makin pendek LED itu. Saya ngomong apa adanya to the point ya. Makanya cara pakai harus benar. Nanti akan kita diskusikan bagaimana cara pakainya LED ini ya. Heatsink ini gede ya, tebel, tinggi maksudnya. Sebenarnya kita juga request yang lebih tinggi lagi dan lebih lebar lagi, lebih gede lagi, lebih bagus ya. Kenapa? Karena pas pada saat pemasangan jangan lupa Anda pasang dulu ini lepas dulu ininya, pasang ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bohlamnya ya. Pasang bohlamnya perhatikan ya, heatsink jangan sampai nyemplung ya. Heatsink ini udah tinggi dan tidak nyemplung mestinya, tapi jangan sampai nyemplung. Tolong diperhatikan. Nyemplung itu maksudnya begini ya. Nah, LED ini tidak nyemplung karena kenapa? Sirip-siripnya ini masih terlihat. Jadi angin ditiup dari sini akan keluar dari sirip-sirip samping ini ya. Banyak LED yang dijual di pasaran heatsink ininya pendek, ceper, jadi nyemplung.
angin ditiup dari sini tidak bisa keluar, buntu. Nah, sama aja dengan tidak ada pendinginan. Kipas angin itu berputar tapi anginnya mentok, buntu. Jadi apa yang mau didinginkan? Sedangkan kalau ini kan masih terlihat tuh, ya, kipas angin mutar, angin keluar dari samping, keluar dari pinggir-pinggir. Kedepannya nggak bisa, buntu karena ada karet. Masih bisa keluar dari samping karena ininya tinggi. Ada LED yang kagak pakai sirip, jadi langsung tertutup begini oleh karetnya. Namanya Anda itu membunuh LED. Anda beli, keluarin duit untuk membunuh LED. Ah enggak kok Pak, saya pakai awet. Iya memang Anda membunuh secara pelan-pelan. Saya sudah ngomong dari awal, bukannya langsung. Tapi banyak juga yang langsung mati, banyak juga langsung meredup. Tapi kebanyakan kalau yang LED-nya harganya mahal, pelan-pelan Anda membunuh dia, gitu ya. Nah makanya saya membuat syarat itu nggak asal-asalan ya. Makin pendinginan ininya makin tinggi makin bagus, angin bisa keluar ya, keluar dari samping. Itu penting bro untuk pendinginan karena LED ini panas ya. Nggak usah nyala aja di ruangan mesin udah panas. Jadi kalau siang-siang Anda buka kap mesin, Anda pegang deh ininya, panas bro, dari panas mesin. Apalagi malam dia nyala, dia mengeluarkan panas, dia butuh pendinginan, sedangkan macet lagi ya. Makanya cara pakai, kita bicara cara pakai. Bagaimana supaya LED itu awet? Satu, kalau macet matikan, tapi juga jangan terlalu sensitif, jangan terlalu dibawa kepikiran. Pokoknya intinya macet sama seperti Anda naik mobil Matic, sebenarnya mestinya di D atau di N atau di P kalau macet ya. Jangan berhenti sebentar-sebentar Anda ubah dari D ke N juga nggak bagus ya. Jadi kalau macetnya agak lama, berhentinya agak lama, ada baiknya di N ya. Sama seperti lampu ini, kalau macetnya agak lama atau stuck, lebih baik matikan. Itu cara pakai yang benar ya. Tapi juga tidak usah terlalu sensitif, berhenti sebentar matiin, jalan sebentar nyalain, ya nggak usah begitu juga. Jadi maksudnya santai aja. Jadi kita itu bukan robot, kita itu punya kemampuan berpikir. Jadi bukan seperti robot yang terlalu kaku gitu ya. Jadi cara pakai satu, kalau macet matikan. Kalau nunggu orang malam-malam di pinggir jalan atau nunggu di parkiran, matikan. Ya, lebih baik matikan. Lampu senja aja, matikan. Ya, cara pakai satu adalah kalau mobil berhenti tidak jalan, lampu sebaiknya mati. Kenapa? Karena panas mesin itu di dalam mesin tidak pergi kalau mobil itu diam. Kalau mobil itu jalan, angin itu meniup dari grill depan, panasnya pergi. Jadi ada angin segar. Ya. Kenapa? Karena soal panas. LED itu lifetime-nya akan pendek jika panas. Ya. Seperti itu. Cara kedua, bagaimana cara mengubah lampunya, mengubah warna lampunya, ya. Anda matikan, Anda nyalakan switch lampunya. Jadi Anda bagaimana cara menggantinya? Jadi Anda matikan switch lampu, tunggu 1-2 detik, nyalakan kembali. Dia akan berubah mode warnanya, putih menjadi putih kuning. Putih kuning akan berubah menjadi kuning ya. Jadi kita demokan. Jadi saat ini Anda jalan berwarna putih lampunya. Warnanya putih. Bagaimana cara mau mengganti warna? Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan lagi. Oh sorry, kegeser. Diulang dari awal. Nyalanya warna putih, Anda mau ganti warna, Anda matikan, nyalakan lagi. Dia akan berubah menjadi warna putih kuning. Anda mau mengubah warna lagi, Anda matikan switch lampunya, Anda nyalakan lagi. Nah, pas pada saat Anda matikan, nyalakan lagi, kasih jeda 1-2 detik. Jangan terlalu cepat. Kalau cepat, memorinya belum hilang, dia tidak berubah nanti warnanya, ya, seperti itu. Nah, yang bisa berubah warna adalah warna putihnya, yang bisa berubah warna adalah low beamnya saja, high beam tidak bisa. Dan ini tidak perlu pakai saklar-saklar tambahan ya. Ada orang masih bertanya, Pak, ubah warnanya saya perlu narik kabel saklar? Nggak perlu, dia hanya mainkan dari switch lampu mobil Anda aja. Pertama kali nyala putih, Anda mau ganti warna, Anda matikan, tunggu 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi putih kuning. Anda matikan lagi saklar lampunya, dia akan Anda nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning. Anda matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan putih. Jadi dia mempunyai siklus putih, putih kuning, kuning. Balik lagi ke putih, putih kuning, kuning. Jadi siklusnya begitu aja. Ya. Siklusnya begitu aja.
Nah, bagaimana kalau Anda misalnya terjadi error? Pas pada saat pertama kali nyala warna putih dua-duanya, tiba-tiba Anda ubah warna, tiba-tiba yang ini sudah berubah warna, yang ini belum berubah warna. Jadi yang ini awalnya nyalanya putih warnanya dua-duanya. Anda matikan, Anda nyalakan lagi terlalu cepat, misalnya terjadi error, yang ini sudah berubah warna menjadi putih kuning, yang ini masih warna putih. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah Anda harus mematikan lampu Anda, tunggu 1 menit, 2 menit untuk mereset, baru Anda nyalakan. Bukan Anda matikan, Anda nyalakan lagi, matikan, nyalakan lagi. Kenapa? Karena warnanya juga tidak bakal sama. Kenapa? Karena akan saling kejar-kejaran. Ini mempunyai siklus putih, putih kuning, kuning, putih, putih kuning, kuning. Ini juga putih, putih kuning, kuning. Kalau yang ini sudah berubah warna duluan, ini di putih kuning, ini masih di putih, Anda matikan saklarnya, Anda nyalakan lagi, dia akan ke kuning, sedangkan dia akan ke putih kuning. Jadi kalau Anda begitu matikan nyala terus-terusan, tidak bakal ketemu warnanya. Jadi cara yang paling benar adalah bagaimana kalau terjadi suatu saat misalnya error tidak sama, Anda matikan 1-2 menit, tunggu reset namanya, baru nyalakan, dia akan normal ya, seperti itu. Jadi cara pakai benar, lampu benar. Kalau cara pakai tidak benar, pasti akan terjadi error. Contohnya, matikan nyalakannya terlalu cepat, setengah detik gitu ya, kemungkinan bisa tidak sama. Kenapa? Karena dia punya memori di dalam ya, diisi oleh kapasitor dan induktor. Jadi harus discharge maksimum sampai 0 volt, baru dia akan berubah warna. Kalau dia belum discharge sampai maksimal, Anda sudah nyalakan lagi, setrum masuk, berarti memorinya belum berubah ya, seperti itu. Jadi cara pakai benar, aman. Nah, sama halnya dengan high beam. Anda high beam ya, tidak boleh terlalu cepat juga. Kalau kasar, si driver akan membaca bahwa setrumnya nggak stabil nih. Kenapa? Karena kalau Anda high beam, waktu Anda tarik setrumnya naik, waktu Anda lepaskan turun. Pada saat naik kan harus 12, belum sampai 12, baru sampai 8, mungkin 9 Anda sudah lepas lagi, turun, terus naik lagi, turun. Jadi strumnya terbaca tidak stabil. Setrum terbaca tidak stabil begitu, si driver menganggap ada error. Jadi makanya dia shutdown, dia shut off gitu ya. Jadi Anda kalau narik high beam tidak boleh terlalu cepat, 1 detik maksimal 2 kali lah. Jangan 1 detik bisa 10 kali nariknya. Jadi high beam tidak boleh kasar ya. Nah, misalnya kalau high beam Anda kasar, dia akan mati. Dia akan reset, dia akan mati, dia akan shutdown. Bagaimana cara meresetnya? Anda matikan, tunggu 1 menit setidaknya, Anda nyalakan lagi, dia akan normal. Seperti itu ya. Sebenarnya itu fungsi safety ya. Saya sudah lapor ke pabrikan kenapa begitu, pabrikan jawab seperti itu. Sebenarnya itu fungsi safety ya. Karena LED itu membutuhkan setrum yang stabil. Sedangkan Anda kalau narik secara kasar itu tidak stabil kan, setrumnya naik turun. Nah, makanya dia ada feature safety ya. Pak, ribet Pak, beli bolam beginian, jelek dong berarti begitu. Ya, saya hanya menjelaskan cara pakainya supaya Anda paham gitu ya. Jadi supaya tidak ada komplain di kemudian hari, Pak error, Pak ini, Pak itu ya. Jadi kita beritahu gitu cara pakainya ya. Memang kalau mau heavy duty, saya ngomong apa adanya, mau heavy duty itu artinya bisa diajak kerja berat, Anda pakai Cree ya. Karena kenapa? Chip Cree itu temperatur kerjanya tinggi ya. Temperatur kerjanya tinggi, bisa diajak suhu panas ya. Bolam 3 warna sebenarnya saya lebih rekomendasi Anda taruh di fog lamp ya. Taruh di fog lamp, taruh di lampu bumper, bukan untuk di headlamp. Tapi nggak masalah juga Anda mau beli di headlamp, karena banyak mobil yang tidak mempunyai lampu bawah atau mempunyai fog lamp. Contohnya seperti Avanza tipe E, Innova tipe J ya, seperti mobil-mobil yang tidak menyediakan lampu bawah ya. Sama, bagus, kualitasnya ini juga bukan barang abal-abal, tapi kita ngomong apa adanya to the point, makanya saya harus jelaskan ya, seperti itu. Lampu jauhnya tetap warna putih ya, yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Lampu dekatnya ini bisa putih kuning ya. Putih kuning, lampu jauhnya tetap warna putih ya. Common ground, common positif bisa ya. Jadi dibulak-balik soketnya bisa, buat mobil Indonesia cocok sekali ya. Jadi memang ini buat mobil di Indonesia ya. Karena mobil di Indonesia ada common ground, ada common positif, beda-beda. Nah, itu menentukan hasil dari itunya. Nanti kalau error ya, seperti banyak yang mengeluh, Pak indikator high beam tidak nyala ya. Bolam ini indikator high beam aman bro
ya, aman. Ya, bolak-balik bisa. Ya, ini barang habis ini sebelum dikirim kita akan kalibrasi ya, akan kita setting tingginya dan untuk mobil apa, karena ada hubungan dengan bukaan cut off-nya, ada bukaan cut off-nya ya, ada bukaan cut off karena saya mengkoleksi reflektor begini ya, ini itu ada garis ya. Jadi ini tuh ada garis nih. Kalau dari belakang nggak kelihatan. Jadi ini ada garis, ada bukaan, ini sudutnya berapa kita harus pasin di situ ya. Makanya barang sebelum dikirim kita akan kalibrasi, barang sampai Anda tinggal pasang seperti itu. Anda hanya perlu mengkoreksi arah sudutnya saja, putarannya. Putarannya jam 11, jam 12, 11.30, 11.45 ya, seperti itu. Ya, bagaimana caranya nanti akan kita pandu setelah barang sampai. Oke. Saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi ini bohlam GL3 warna. Mereknya apa? Juragan Lampu ya. Anda mau beli di Tokopedia silakan. Anda mau beli di Bukalapak Juragan Lampu username-nya. Anda mau beli di Shopee F3 Moto Lighting dikelola oleh reseller saya Tokopedia. Anda bisa beli di reseller Juragan Lampu, itu dikelola oleh reseller saya, atau Anda bisa beli di Juragan Lampu Jungki Wenas. Itu saya sendiri yang mengelola. Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi ini bohlam 3 warna ya. Pendinginan juga sudah double cooper ya. Sudah double cooper ya. Heatsinknya gede, jadi soal pendinginan syarat ketujuh juga terpenuhi, tidak storing juga ya. Wattnya ini bohlam paling besar untuk bohlam 3 warna saat ini. Saya belum menemukan yang lebih besar ya. Wattnya lebih besar dan looksnya belum lebih besar, saya belum menemukan ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih.